Kayaknya sama aja, gak seru. Ustadz Maher nangis, ngaku ingin cium tangan Habib Lutfi. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ustadz Maher sudah beberapa kali membuat masalah gara-gara mulutnya yang tidak bisa direm dan dijaga. Seharusnya ini dijadikan bahan introspeksi dan bertobat. Bukannya menunjukkan gejala reda, tindakannya malah makin beringas. Mungkin sudah karakternya, sehingga mau ditutupi dengan apapun termasuk jubah agama, tetap saja watak aslinya bakal kelihatan jelas. Salah satu yang paling fresh adalah hinaan terhadap Nikita Mirzani dengan kata-kata yang sangat kasar. Padahal dia ini berlabel ustaz, bukannya santun tapi kasar. Kotornya bukan main. Selain itu, dia juga diduga menghina Habib Lutfi. Bukan hanya itu saja, dia juga pernah dilaporkan orang lain terkait hinaan terhadap Gus Dur. Kalau tidak salah, dia menyebut Gus Dur Kiai Buta. Saya tidak tahu apa yang memancing emosinya hingga menyindir Gus Dur. Tapi yang jelas, orang ini emosinya tak terkontrol. Sekali marah, ibarat mengobrak-abrik semuanya lalu menyesal. Sekarang dia sudah ditangkap terkait Habib Lutfi ini. Ingat, ini baru satu laporan yang diproses. Belum soal laporan mengenai Gus Dur. Belum lagi kalau sampai Nikita Mirzani ikut melaporkan. Ini hukuman berganda buat Maher. Bisa nangis meraung-raung. Menurut penelusuran detik.com, sebelum ditangkap polisi, Maher mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dia merasa tidak punya perasaan dengan Habib Lutfi dan amat menghormatinya. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher. Dia ingin menabung agar bisa bersama keluarga menemui Habib Lutfi langsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Maher tidak mau minta maaf lewat media sosial untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Sambil menangis, dia ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi yang diketahuinya sebagai tokoh NU dan ulama besar yang disegani. Maher kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah berniat menghina Habib Lutfi. Cuitan di Twitter hanya karena ingin merespons cuitan orang lain. Ketika itu, seorang netizen menyebut dirinya cantik saat mengenakan sorban di kepala. Maher membalas, "Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya," tulisnya disertai foto Habib Lutfi bin Yahya. Intinya dia mengaku tidak berniat menghina. Dia menyesal dan menangis, ingin bertemu orangnya langsung dan minta maaf dengan tulus. Ini sebenarnya endingnya sama, basi dan sudah dapat ditebak dari awal sejak dilaporkan. Bosan sih, endingnya gitu melulu. Garang di awal, tapi begitu ditangkap dan sadar berapa lama hukuman yang bakal dijalani, disitulah panik dan menyesal. Ibarat kerupuk renyah yang disiram air panas jadi lembek dan loyo. Kadang kasihan juga lihat orang model begini. Sebenarnya nyali tidak ada, tapi dibesar-besarkan dan dibuat jadi bombastis. Mungkin ingin terlihat keren biar lawan merasa terintimidasi. Tapi komentar netizen rata-rata malah mengutuk dan berharap orang ini diproses hukum secepatnya. Ini menggambarkan betapa muaknya orang-orang melihat tingkahnya selama ini. Makanya jadi orang lurus-lurus aja. Mau kritik silahkan, tapi yang elok bukan dengan hina dan maki. Mungkin dia pikir mau menderu junjungannya. Mungkin sih, tapi dia tidak paham level dirinya berbeda jauh dengan sang imam besar. Imam besar ini mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Masih bisa bebas caci maki meski sekarang mulai ketar-ketir juga. Sedangkan pendukung dan pengikut bisa langsung diciduk kalau macam-macam. Dan pasrahnya lagi, imam besar pun tidak sanggup membantu. Paling saya bersimpati, kasihan dan teriak salahkan pemerintah. Setelah itu selesai, yang bersangkutan tetap harus menjalani hukuman apapun ceritanya. Kasihan kan? Bela mati-matian, begitu tertangkap nangis pun mati-matian biar dikasihani dan dilepaskan. Sekarang jadi anti klimaks, gagah dan garangnya hilang seketika. Galak yang biasanya dia perlihatkan kepada kita hilang berganti jari tangisan. Sejak dulu begitulah mereka, wataknya sulit berubah dan diubah. Mungkin memang sudah pembawaan dari dulu, makanya mereka bisa bersatu dan menjadi satu kelompok. Yang memiliki watak dan perilaku sejenis pasti akan berkumpul. Nikita Mirzani ternyata benar soal Rizik, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jika banyak orang yang ketiban musibah dan sial gara-gara kepulangan Rizik Syihab di tanah air,
hal yang sebaliknya menghampiri Nikita Mirzani. Namanya semakin terkenal dan melejit. Wanita kelahiran tahun 1983 ini berdasarkan info Wikipedia adalah seorang pemeran, model, dan pembawa acara televisi dan lain-lain. Dia dikenal umum sebagai artis. Setibanya Rizik Syihab di negeri ini, nama dan sosok Nikita juga ikut-ikutan terdongkrak. Pasalnya, dia seperti menyambut kehadiran imam besar FPI itu dengan status yang bunyinya kira-kira seperti ini. Habib itu kan tukang obat, ngapain disambut gila-gilaan? Tanpa menunggu lama, banyak reaksi berdatangan. Salah satunya yang nadanya serius berasal dari Maher At-Twailibi yang bernama asli Sony Iranata. Penceramah agama bergaya keras ini mengancam agar Nikita meminta maaf sebab menurut Sony Iranata, janda ini telah menghina Rizik Syihab yang diyakini oleh simpatisannya sebagai Habib atau keturunan Nabi. Maher mengancam akan mendatangkan sebanyak 800 laskar FPI untuk merubung kediaman Nikita apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh si Maher, Nikita tidak meminta maaf. Saking kesalnya, Maher sampai mengatai Nikita itu sebagai L. Tampak sekali Maher hendak berlagak sok pahlawan bagi Rizik Syihab. Maher terkesan sedang berjuang membela marwah dan nama baik pendiri FPI tersebut. Namun, apa yang diperoleh Maher sungguh memilukan. Beritakan bahwa FPI tidak merespons Maher atas komentar Nikita tersebut. Tentu lebih menyakitkan lagi bagi Maher, sebab dalam ceramah di acara Maulid Nabi yang dihadiri ribuan jemaah, Rizik Syihab menegaskan bahwa dirinya tidak marah ketika dikatai sebagai tukang obat oleh seorang L. Bahkan Rizik tampak seperti bercanda ketika mengatakan ada L menghina Habib tapi tidak ditangkap polisi. Cie, semua hadirin tertawarnya. Statement Rizik dan tawa sumringah para jamaah di acara Maulid tersebut pasti membuat remuk redam hati dan jiwa Sony Iranata, sebab ternyata idolanya Rizik Syihab tidak menganggap hinaan Nikita Mirzani sebagai sesuatu hal yang serius, apalagi sampai harus mengerahkan 800 laskar untuk mempersekusi seorang janda. Nikita tentu sudah mempersiapkan alibi bahwa yang dia maksudkan Habib tukang obat itu adalah temannya sendiri. Nah, apabila Maher datang dengan pasukan lengkap, Nikita tinggal memperkenalkan temannya yang dia sebut sebagai Habib tukang obat itu. Dalam kondisi semacam ini, gerombolan itu bisa apa? Uang yang dimaksud sebagai penjual obat itu toh bukan Habib pimpinan mereka. Apalagi Nikita tidak menyebut nama seseorang. Kalau gerombolan itu tetap ngotot, malah semakin mendemonstrasikan kedunguan mereka sendiri. Sudah dungu, keras kepala pula. Repot berurusan dengan makhluk-makhluk macam ini. Tapi bagaimanapun juga publik sudah mafhum tentang siapa sebenarnya yang sedang dikatai sebagai tukang obat itu. Bahkan tanpa dapat dibendung, narasi-narasi yang bermunculan di medsos sudah kompak bahwa Habib yang dikatai sebagai tukang obat itu adalah Rizik Syihab. Nasib Bang Thoyib ini memang malang, tapi siapa suruh balik? Situasi menjadi tidak mendukung bagi Rizik Syihab. Dia yang tadinya dielu-elukan simpatisannya, bak pahlawan pejuang akhlak, semakin lama justru semakin terpojok oleh ulahnya sendiri. Andai kata saja dia kooperatif sebagaimana layaknya seorang berakhlak terpuji, tragedi demi tragedi yang memalukan ini tidak akan menimpa dirinya. Sementara sosok Nikita Mirzani semakin dihormati karena keberaniannya. Diancam Maher dia bukannya ciut nyali, maka banyak orang yang memuji dia sebagai pionir untuk melawan dan menghadapi persekusi ala gerombolan mabok agama itu. Memang selama ini banyak orang langsung gemetar apabila gerombolan berseragam putih-putih ini muncul untuk mempersekusi. Namun Nikita Mirzani malah membuktikan bahwa gerombolan itu pada dasarnya hanya kumpulan orang-orang yang hanya berani melakukan aksi keroyokan. Bahkan untuk menghadapi seorang wanita saja sempat ingin mengerahkan sebanyak 800 anggota. Namun sekali lagi Nikita tidak gentar. Dalam suatu kesempatan dia bahkan mengunggah foto dirinya sedang naik motor gede. Bukan penampilan biasa, sebagaimana ibu-ibu yang kerap alpa mematikan lampu sein sepeda motor bebeknya. Mau belok kanan tetapi lampu sein kiri mengedip terus. Bila pengendara itu wanita golongan kadrun, pasti galak terhadap polisi dan menuduh polisi yang salah. Loh, siapa yang suruh bapak berada di sini? Serga ibu berdarah kadrun jika diberhentikan polisi. Nah, si Nikita dalam pose terbarunya itu, dia tampak gagah dan keren di atas sadel motor gedenya. Dia tidak seperti sebagian anggota putih-putih yang dalam aksi demo malah sengaja berdandan ala Elvis Presley. Gaya Mbak Niki mengacungkan tangan dengan jari-jari seksi pasti menohok ulu hati gerombolan yang selalu berlaga agamis, mengaku membela agama padahal ulah mereka selalu menimbun dosa hari demi hari. Belum lagi junjungan mereka yang disebut sebagai ex-porn fugitive. Lebih sadis lagi ketika dalam caption foto tertulis bahwa Nikita sedang berpatroli untuk mencopoti baliho Rizik
fisik hingga petamburan. Dengan segala sepak terjangnya itu, maka wajar saja banyak orang yang mendukung Nikita. Selama ini orang-orang memang sudah muak dengan perilaku gerombolan yang tidak punya izin sebagai ormas tersebut. Sekarang ini Nikita mungkin sedang terbahak-bahak jika membaca berita bahwa Habib dikatakan kabur atau diam-diam meninggalkan rumah sakit Umi Bogor lewat gudang obat. Yang berhak keluar masuk gudang obat siapa lagi kalau bukan orang-orang yang berkepentingan dengan obat? Salah satunya ya tukang obat, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.